Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Salah satu dogma gereja, ajaran resmi gereja yang paling sulit untuk dipahami, paling sulit untuk dimengerti, tetapi kita percaya dengan bantuan Roh Kudus, segala sesuatu bisa dipahami dan dimengerti. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada seseorang mempunyai bebek-bebek dan dia ada seorang gembala bebek dan dia ditemani oleh seekor anjing. Dan setiap hari anjing ini mengejar bebek-bebek tersebut. Sebagai yang empunya bebek-bebek, gembala bebek, dia pun memarahi anjing tersebut. Pada saat dia memarahi anjing tersebut, anjing itu bisa berhenti, lalu tidak berapa lama anjing itu akan mengejar bebek-bebek itu lagi. Pertanyaannya mengapa? Karena anjing tidak mengerti bahasa tuannya. Lalu apa yang harus diperbuat oleh tuannya supaya anjing itu bisa memahami dan mengerti? Memukuli dia atau memarahi dia? Tidak. Pasti percaya anjing itu akan mengejar kembali bebek tersebut. Yang harus dilakukan oleh tuannya adalah dia harus menjadi seekor anjing dan berbicara menggunakan bahasa anjing kepada anjingnya. Dari situlah anjing akan bisa memahami dan mengerti dan tidak akan mengejar bebek-bebek itu lagi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah analogi yang perumpamaan ingin menjelaskan Allah Tritunggal, satu Allah tiga pribadi. Allah yang adalah roh. Roh itu pasti kudus dan suci. Roh tidak kelihatan, roh tidak punya wujud, roh itu tidak punya tubuh, roh itu tidak bisa dipegang, diraba. Dan roh yang kudus dan suci yang tidak kelihatan, yang tidak punya tubuh ini, dia menciptakan dunia yang fana, alam semesta termasuk kita semua yang kelihatan. Karena dia melihat manusia jatuh ke dalam dosa dan alam semesta rusak karena dosa, roh yang menciptakan kita yang tidak kelihatan ini begitu mencintai kita dan ingin menyelamatkan kita. Karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Roh yang kudus dan suci yang disebut sebagai Allah ini tidak mau kita jatuh dalam kematian kekal. Maka itu dengan inisiatif dirinya, roh yang kudus, yang suci, yang tidak kelihatan ini keluar dari dirinya, masuk dalam dunia yang fana. Supaya kelihatan, dia mengambil daging dalam rahim seorang perawan yang disebut sebagai Bunda Maria. Dengan tubuh manusia, dia berbicara dengan bahasa manusia, dengan pikiran manusia, akal budi manusia, dengan kekuatan manusia. Dia mengarahkan manusia yang tersesat ini menuju kepada kehidupan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada saat pembaptisan, ketika Yesus dibaptis, roh yang dalam surga memanggil roh yang sudah mendapat daging dalam tubuh ini sebagai putra, sebagai anak. Dan roh yang mendapat daging ini yang disebut sebagai putra memanggil roh yang di dalam surga ini sebagai bapa. Karena secara teologi ketika Allah keluar dari dirinya, ia melahirkan dan mengambil daging. Dan itu jelas seperti kita, para ibu-ibu, ketika engkau mengeluarkan anakmu dari rahim, engkau dalam bahasa lain adalah melahirkan anakmu. Dan anakmu ini membawa segala kualitas-kualitas dirimu, dari dirimu dan juga suamimu. Dan ketika Allah yang keluar dari dirinya melahirkan dan mengambil daging dan disebut sebagai putra, Yesus juga membawa segala kualitas-kualitas diri Allah. Apalagi ditambah dengan budaya Yahudi, bapa dan anak. Kalau misalnya seorang bapak mendapat undangan dari seorang keluarga dan bapak itu tidak bisa hadir, maka itu dia mengutus anak tunggalnya atau anak sulungnya laki-laki menuju kepada pesta tersebut. Dan ketika anaknya tiba dalam pesta, orang-orang sudah melihat bahwa bapaknya sudah hadir. Karena konsep bapak dan anak dalam budaya Yahudi, siapapun yang melihat anak tunggal, anak laki-laki, anak sulung, dia juga sudah melihat bapaknya. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Karena Yesus ya sebelum mengambil daging, dia sudah bersatu dalam roh yang satu dan sama, dan dia keluar dan mengambil daging, dilahirkan oleh Perawan Maria dan disebut sebagai Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus inilah roh yang mendapat daging inilah yang disebut sebagai Yesus Kristus, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dia berbicara tentang Bapa yang luar biasa, tentang surga, tentang kerajaan surga. Dan pada saatnya di puncak Golgota, dia mempersembahkan dagingnya, tubuh dan darahnya sebagai kurban penghapus dosa, kurban penebus salah bagi kita semua. Karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah terpisah dengan Allah. Dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, maka itu kehidupan melawan kematian sehingga manusia bisa bersatu dan kembali berjalan menuju kepada Bapa di surga. Pada saat Pentakosta, roh yang satu dan sama dicurahkan kepada para rasul.
Itu artinya Allah sendiri masuk dalam diri mereka. Allah dan Tuhan Yesus masuk dalam diri mereka, para rasul, sehingga mereka bisa melakukan apa yang luar biasa sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan roh yang satu dan sama juga dicurahkan kepada kita pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan dikuatkan dengan sakramen Krisma, dan dikuatkan dengan sakramen-sakramen yang lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, semua dikerjakan oleh roh yang satu yang sama. Roh itu kudus, roh itu suci yang menciptakan alam semesta. Semua dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Satu Allah, tiga pribadi. Kata pribadi bukan menunjuk pada person, bukan menunjuk pada orang, tetapi menunjuk kepada relasi atau hubungan. Itu artinya satu Allah, tiga pribadi itu menunjuk satu Allah dengan tiga relasi. Tiga relasi hubungan, satu Allah dengan tiga cara kerja, satu Allah dengan tiga materai, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa dalam diri saya tidak sendirian. Ada Bapa yang menciptakan saya, ada Tuhan Yesus yang menebus saya, dan ada Roh Kudus yang menyertai saya. Itu artinya ketika kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita dimeteraikan dengan tiga materai, tubuh ini menjadi bait Roh Kudus, dan tubuh ini bukanlah milik diri saya sendiri. Dan tugas kita adalah menjaga kesucian tubuh ini. Karena di dalam tubuh ini ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, dan dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, semoga renungan dan katekese singkat tentang Allah Tritunggal membantu kita untuk memahami konsep dogma Allah Tritunggal yang sulit dipahami dan dimengerti. Satu Allah, tiga pribadi, semua dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.